Syederalun Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Muslizar, mendapat kesempatan wawancara langsung di Radio Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta. Siaran langsung itu berlangsung ketika Muslizar bersama tim manajemen masjid dari Abdia mengunjungi masjid yang berada di kawasan pusat ibu kota itu pada Sabtu 29 Februari 2020. Tim ini diutus Bupati Abdia untuk mempelajari manajemen sejumlah masjid di Yogyakarta dan Jakarta guna diterapkan dalam pengelolaan Masjid Agung Baitul Ghafur Abdia yang baru saja diresmikan. Hari ini kita bagaimana sudah melihat perpaduan antara manajemen masjid dengan manajemen pemberdayaan umat dari segi sektor lainnya. Milenialnya itu yang terlalu mungkin agak sulit kita lakukan di daerah lain, tapi di sini insya Allah manajemen kepemudaan itu bagaimana pemuda itu masuk masjid dan mereka nyaman di masjid. Ini mungkin yang salah satu yang harus kami belajar banyak. Mungkin dengan fasilitas yang ada di masjid ini itu juga untuk operasional masjid, tapi bersih. Jadi memaksimalkan dana yang masuk dari jamaah dikembalikan lagi ke jamaah dalam bentuk pelayanan, Pak. Pelayanan kegiatan sosial ini mungkin yang harus kita terapkan. Satu hal yang lebih lagi, kantor Baitul Mal kita itu memang sudah di basement Masjid Agung itu. Masya Allah. Kalau kita di seluruh Indonesia kan Basnas, tapi Aceh itu kan ada khususnya jadi menjadi Baitul Mal. Masjid Agung itu sendiri. Iya betul, karena kan juga kalau zaman dulu dengan zaman sekarang kan sudah ada Pak, perubahan zaman, kemajuan terus seperti itu. Nah berarti kan untuk sosialisasi ke masyarakat supaya dakwah di masjid itu juga sampai ke masyarakat itu bisa melalui media sosial, benar tidak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pangeran Arsyad Ihsanul Haq, Sekretaris Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa. Jadi untuk Masjid Agung Sunda Kelapa, kita sumber pendanaan, kita berusaha untuk melakukan upaya produktif berupa penyewaan-penyewaan. Utamanya adalah penyewaan gedung atau aula serbaguna yang bisa dipakai untuk pernikahan resepsi dan juga seminar-seminar. Karena di setiap hari Sabtu dan hari Minggu bisa diadakan 4 kali atau bahkan saat peak seasonnya bisa sampai 6 kali. Nah itulah salah satu sumber penghasilan. Dan juga ada namanya BTS Menara, itu untuk provider telepon seperti Telkomsel dan juga XL, Smartfren. Nah itu nanti mereka menyewa menara masjid kita untuk dipasangkan alatnya. Nah itu nanti juga lumayan besar nilainya. Dan juga ada penyewaan seperti ada buat Bank Bukopin dan lainnya. Nah itulah yang kita kelola untuk operasional masjid. Jadi kalau bersandar kepada kantong jemaah itu sulit untuk masjid yang punya 70 karyawan dan banyak bidangnya. Jadi kami maksimalkan upaya apa sih lahan yang bisa menjadikan itu penghasilan. Itulah yang kami upayakan di Masjid Sunda Kelapa. Dari Blang PD, Zainun Yusuf, Serambi On TV.